Halo pendengar, ketemu lagi kita di Kartu Kuning. Obrolan informasi seputar dunia olahraga yang kita bahas dengan Awi. Wow. Apalagi nih yang bakalan kita bahas untuk kita masih membahas yang masih rame di media sosial, yang diobrolin di warung kopi, pos ronda, tempat makan rumah saya juga masih ibu-ibu ngobrol. juga loh. Sekarang bahas yang ini juga ya. Iya. Soalnya kan biasanya bapak-bapak nonton, ibu-ibunya ikut. Oh iya, yang nyiapin gorengan sama kopi Nah, ya. itu dia. Nah, apalagi kalau bukan soal pergantian pelatih timnas Indonesia. Tapi kita disclaimer dulu nih kayaknya ya. Kalau di luar sana banyak pro kontra, ya udah biarin aja. Karena kita kan ngebahasnya selalu awikwo. Jadi masih ramai ya Hana ya di media sosial itu masih ada yang pengen begini, pengen begitu, jangan begini, jangan begitu. Semuanya tiba-tiba jadi pengamat. Termasuk kita nggak sih? Termasuk kita. Ya ini soal Patrick Kluivert. Ya benar, pelatih asal Belanda kelahiran 1 Juli 1976 ini kemarin ya, Minggu tanggal 12 Januari. Udah ditetapin ya. Dikenalkan. Nah ini bahkan pengumumannya ini sampai menjadi berita internasional. Beberapa media dari luar negeri ini membahas terkait soal pelatih pergantian Indonesia ini ya. Ini karena Indonesia emang udah jadi sorotan di. Karena tidak disangka, tidak dinyana ya kan. Satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang masih, masih bertahan di kualifikasi Piala Dunia. Dan peluangnya masih gede banget. Masih gede. Cuman beda 1 poin loh sama Australia. Jadi bagaimana dengan Patrick Kluivert ini? Nah, Patrick Kluivert ini kalau pelatih nanti dulu ya, kita bahas dari pemainnya dulu. Dia pas masih bermain, berposisi sebagai striker nih Hana. Dia di level klub, keren banget loh. Tim-tim besar udah dibela. Aku tuh dulu kalau ngelihat Patrick Kluivert itu, kalau aku waktu ini dia masih ada di Barcelona ya. Nomor 9 ya. Nomor 9. Cukup lama itu. Tapi yang paling fenomenal dia itu pas final di Piala Champions melawan AC Milan di Wina Austria tahun 1995. Itu dia masih di Dia masih 18 tahun. 18 tahun. 10 bulan 23 hari udah ngangkat piala. Coba bayangin. Mantep sih. Kalau sebagai pemain kayaknya emang gak diragukan lagi. Saya 18 tahun masih ngejar layangan kayaknya. Kayak nyari durian runtuh kalau sekarang Hana. Dan di level tim ini dia mencatatkan ada 343 penampilan dengan 149 gol. Cukup tajam dong. Tajam ya. Sedangkan di level timnas dia ada 79 caps dengan 40 gol. Nah ini kan penting ya. Dengan pengalaman dia sebagai striker. Ini yang diharapkan di Hana. Kemarin kan kita ngeliat ya kalau Indonesia main nih, build up udah bagus nih dari belakang. Penyelesaiannya kurang. Udah tinggal des gitu kan. Nah, itu selalunya tidak jadi gol kan, kita jadi gemes ya. Nah, ini harapan saya ini nantinya bisa setajam Patrick Kluivert ya. Minimal kalau menang tuh 2 gol lah, jangan 1 gol dulu atau seri-seri aja. Enggak sih, kalau aku minimal menang. Mau berapa gol minimal jangan menang. dong, kalau bisa 3 gol, 2 gol tuh kan kita lumayan jadi tenang tuh nontonnya. Kalau 1 gol tuh kayak inget ya kemarin yang lawan Bahrain itu kan. Waduh. Udah tipis, itu tuh udah kecolongan. Tiap hari, tiap detik itu kayaknya udah berdoa aja kita kerjaannya ya. Udah lama banget. Nah, kalau ngomongin soal striker ya Hana ya, Indonesia dulu punya striker yang berbahaya. Ada Boas Salosa, Eloko Gonzalez, ada Babang Pamungkas. Kalau sekarang belum ada nih. Belum ada yang menonjol nih. Boas kita saya ingat sekali dengan kecepatannya. Itu luar biasa. Kaki kirinya, akurasi visinya bagus banget. Eloko meskipun tidak cepat, tapi dia ininya bagus. Positioningnya tuh keren. Terus keputusannya juga bagus. Yang ketiga Babang Pamungkas, sundulannya sih yang terkenal. Dia asli Salatiga loh. Oh iya benar. Aku tahu kok. Tahu ya. Tetangga. Temen main bola kan. Langsung ngaku-ngaku gitu jadinya. Tapi kalau sekarang nih kayak gimana? Soalnya kalau kemarin kan ada gosip nih. Kalau misalkan nanti sama Patrick Kluivert kira-kira bakal dirombak nggak dari Sintayong kemarin posisinya? Karena Patrick Kluivert kan bukan tipe-tipe yang kayak Sintayong misalnya ya yang berapa sih? 4-3-3. 4-3-3. Nah, kalau ngandelin striker ini
yang harus dibangun oleh siapa namanya Kluivert ini harus bikin striker dulu sih Hana. Soalnya yang murni striker ya. Kita biasanya punya kita belakang-belakang nih gelandang-gelandang yang ngegolin kan punya justru. Orak Mangun, Struik, Elklemer. Tapi ngomongin soal Stroke, ini kan nanti kan si Kluivert ini bakal membawa satu pelatih fisik dari ini kan Curacao kan. Dia kan karena dia ada darah Curacao juga kan. Nah siapa tahu itu nanti Elklemer tuh jadi jadi El Loco gitu. Saya inget banget Hana kalau nonton Struik main tuh Elklemer beraksi ngapain sih muter-muter. Aku tuh membayangkan dia tuh kayak Peter Crouch tahu. Karena dia kan jangkung gede. Terus kayaknya kalau ngedribble bola tuh kayak agak aneh gitu. Tapi posisinya dia bagus. Cuman dia ya mungkin kalau mau apa sih kayak mencari posisi terus apa tuh? Nikung-nikung gitu ya. Gini. Seperti menikung mantan. Waduh. Cepet gitu. Itu produser kita tuh yang suka nikung mantan. Oh gitu ya. Yang mana nih produsernya? Yang lagi ngeliat handphone takut kayaknya. Takut Kalau saya sih pengennya sih Sananta sih Hana sekarang yang jadi target man gitu loh. Sananta kan badannya gede tuh. Kekar ya. Kenapa kekerja sih yang diomongin kalau aku? Ya kan kuat, body contact dia oke gitu loh. Tingginya juga oke kan. Tapi kalau pemain sekarang kayaknya tinggi-tinggi deh. Tapi emang apa ya, visinya tuh masih belum bisa mengambil keputusan dengan tepat tuh ketika dia ingin mau ditendang sendiri apa dioper. Biasanya sih kayak gitu. Waktunya diumpan malah ditendang, waktunya diendang malah. Soalnya kadang-kadang pemain-pemain kita tuh tiba-tiba jadi introvert. Lupa kalau punya temen kalau udah di depan nggak dioper gitu loh. Jadi introvert gitu loh. Aduh, keserok. Gak ada minum ya? Gak ada minum ya? Ini kayaknya ada nih panitia, mana nih panitia? Tapi kalau Kluivert ini kan nggak sendirian ya, dia bawa 2 orang pelatih juga yang teknik gitu, terus bawa pelatih fisik juga. Nah kalau menurut kamu kayak gimana nih? Itu kan yang si Alex Paxter sama Danny Lansat ini memang berprestasi ya di kelompok umur, bahkan sempat membawa tim di naik ke peringkat juga. Naik Alkmaar kalau nggak salah ya. Itu kan ya ini bisa sebagai pelapisnya Kluivert ya, karena Kluivert kan ya seperti kita tahu kurang untuk scoutingnya juga mungkin dia masih belum ya. Kluivert kan masih kurang berprestasi ya, bisa dibilang begitu ya. Pengalamannya sebagai pelatih mungkin masih kurang, mungkin dibantu dengan 2 orang ini. Meskipun pada saat menjadi asistennya Van Gaal di Piala Dunia 2014 itu Belanda bisa mencapai di peringkat 3. Namun itu kan masih asisten ya. Bahkan ketika dia menjadi pelatih kepalanya di Curacao ini terakhir malah kalah sama Bahrain 4-0. Waduh, jangan padahal sampai. Kita bakal ketemu nih sama Bahrain nih. Kita padahal targetnya menang terus nih kalau sama Bahrain ya. Harusnya. Kalau nggak dikerjain wasit. Kemarin kan sempat dikerjain yang harusnya menang di depan mata itu Hana. Nah, kalau kita ngomongin soal strategi nih Hana, 4-3-3. Kira-kira dia bakal nerapin total football juga nggak sih? Kan secara banyak orang Belanda, dia dari Belanda kayak gitu. Bisa nggak itu diterapin di Indonesia? Atau secara fisik harus digembleng dulu nih? Nah itu nih, kelebihannya 4-3-3 itu kan gelandangnya banyak, opsi menyerangnya juga banyak. Berarti depan belakang bisa cepat gitu ya pergantian ya, transisinya. Tapi harus disupport dengan fisik dan stamina yang kuat. Nah ini masalahnya. Pemain aboard kita ini belum semuanya tampil reguler 90 menit. Masih banyak juga yang belum main di klub ya kan. Itu. Mungkin ada istirahat jeda-jeda yang lumayan. Bener, kayak Marcelino kemarin main cuman 3 menit. Si Arhan juga cuman pemain cadangan. Nah ini belum dapat kepercayaan dan reguler seperti itu loh. Kalau Jay Itzes mungkin sudah full ya. Udah full dia. Dan mainnya emang keren sih kemarin. Aku tuh kalau ngeliat Jay itu aku langsung keinget sama ini Maldini. Ketenangannya, terus kayak dia tuh ada aura sendiri gitu loh, bukan karena klimisnya, bukan. Langsung aja ketampanannya gitu kan. Enggak lah, kalau Maldini kan gondrong, dia kan klimis, beda. Ngomong gondrong ya berarti ya. Nah itu, terus back sayapnya kita juga belum punya yang kenceng ya. Harusnya kan kalau 4-3-3 itu harus transisinya harus cepet. Nah itu kita belum. Arhan kalau ditaruh belakang belum dia kedodoran. Dia spesialis turun. Ini aja sih memang.
Menari maksudnya. Lempar bola. Oh, lempar Bukan bola. sembunyi tangan sih tapi. Terus, nah tapi kelebihannya kalau 4-3-3 itu kita jadinya ketika menyerang punya banyak opsi ini untuk mengumpan kemana nih. Dari mana aja bisa ya opsinya ya. Bisa, kalau kemarin kan cuma satu tuh. Kalau bola dapatnya El Clemmer kan. Ya udah. Selesai. Tapi kalau menurut kamu bakalan ada pemain-pemain baru nggak sih yang dibawa sama Kluivert? Harusnya sih ada ya, Harusnya. karena dengan masuknya Kluivert ini kan dia kan punya nama besar ya. Tentunya akan menarik pemain-pemain diaspora yang lain. Oh, siapa sih pelatihnya? Kalau dulu misalnya pelatihnya Andi gitu. Mana ini? Langsung. Ini udah ada nama ya. Termasuk kalau misalkan kayak pemain-pemain yang kemarin sempat sama Sintayong terus nggak dipanggil kayak Elkan Bagot kayak gitu. Ya benar. Menurut kamu Kemarin dia kan bakalan masuk? itu ngambek ya. Ngambek ya? Gak sih? Kenapa Soalnya sih? kemarin yang terakhir itu Hana ketika akun @timnas Indonesia posting Patrick Kluivert itu dia Mention. nge-like. Oh dia nge-like. Biasanya kan nggak pernah tuh. Oh. Jangan-jangan ada harapan. Nah, tapi Ana balik lagi ya, kita ngomongin kalau perpindahan atau kontrak baru dengan Kluivert ini dengan opsi Ada klausul-klausulnya 2 tertentu tahun, nggak? iya. Kalau Tapi- misalkan dia oke lanjut. ya Kalau bener. misalkan dia nggak lolos, ya udah ganti atau kayak gimana tuh? Nah ini kita kalau kontraknya belum tahu pasti ya, cuman ketika kompetisi terus melakukan pergantian pelatih ini kan agak riskan ya sebenarnya. Apalagi ini kita bicara terkait timnas ya. Timnas kan beda dengan level klub. Benar. Kalau level klub kita latihan tuh setiap hari tuh. Tek-tek, kamu kok gitu? Ganti atau ketemu komunikasinya jadi lebih enak kan? Lebih enak. Kalau timnas itu nggak tiap hari nyampur ya. Nah, itu Jadi nyampur. harus Jangan nyampur dong bahasanya. Berlatih bersama. Berlatih bersama. Nggak tiap hari ada gitu. Nah, bener. Jadi komunikasi ini juga. Tapi kalau semuanya orang Belanda, bukan orang Belanda sih, kelahiran lahir Belanda, di Belanda. ya. Itu kan berarti mungkin secara komunikasi mereka udah ini dong. Ya, itu nggak kayak kemarin kan kita ada translator. Ya benar, itu kelebihan nomor 2 ya menurut saya ya. Bisa komunikasinya, bisa bahasa Belanda, bahasa Inggris. Pemain Indonesia juga udah kursus bahasa Inggris, Bahasa Inggris, kan. iya. Artinya sih harusnya sudah tidak ada lagi. Secara komunikasi nggak ada kendala hambatan bahasa ya. Terus kalau kekurangannya ini salah satunya karena di tengah-tengah musim ini tentunya kan apa ya, agak butuh waktu yang cepat nih, kurang Untuk 2 bulan beradaptasi nih. ya. Kurang 2 bulan, 20 Maret tepatnya kita akan berhadapan dengan Australia. Iya. Nah, ini gimana nih? Bisa nggak kira-kira? Misalnya nih Hana nih baru jadi pelatih terus milih orang-orang, kan pasti chemistry-nya belum dong. Iya, atau harus ada semacam kebijakan gitu. Nggak Apa usah tuh? main dulu di itu. Kita ini training dulu Gak gitu. bisa Nggak dong. bisa ya. Kan pelatihnya udah terikat kontrak, pemainnya udah terikat kontrak dengan klub. Karena maksimal Hana 2 minggu tuh udah paling lama tuh Iya, untuk kembali lagi ke training klubnya center ya, training jadi center. nggak bisa lama. Terus juga karena pecinta bola di Indonesia ini banyak banget. Wah, itu dia. Ngerti kan? Kemarin belum datang ke Indonesia. Iya. Udah dirujak istilahnya. Apalagi kalau misalkan nanti mainnya nggak sesuai dengan harapan kayak gitu. Bener. Nah itu bahkan kemarin sempat di istilahnya apa ya, dikuliti mungkin ya. Ini kok. Termasuk personal life-nya juga. Nah, padahal kita tuh ya belum tahu ini kelatihnya gimana. Tapi kalau dengan recordnya itu sih seharusnya sih bisa ya Hana ya. Dengan pengalamannya yang luar biasa sih harusnya bisa ya. Walaupun mungkin harus ada semacam pergantian pemain juga kan biasanya formasi yang diterapkan oleh STY terus tiba-tiba misalkan jadi 4-3-3. Ini kan Ya, berarti bener. mereka harus penyesuaian lagi Nah sih. benar. Kemarin kan pas di eranya Sintayong ini dengan 3 back bolanya tuh lebih sering umpan jauh tuh loh. Umpan jauh ya. Lop. Nah kalau sekarang dengan 4-3 Parkir bus katanya. Ya kan itu namanya parkir bus kan. parkir bus. Nah nanti prediksinya ini dengan 4-3-3 bolanya tuh akan lebih Banyak di tengah mungkin. banyak jalan. Nah ini Tapi kan di tengah kita punya Tom Hay juga. benar. Ada si Urat Mangun juga. Profesor. Nah gimana kalau kita coba bikin line up 4-3-3? Coba. Gimana? Kalau Hana? Kalau di belakang nih pasti ada Ices ya. Ices bukan Kiper dulu Ices ya. dong. Kalau kiper mah udah pasti Martin Siapa? Paes lah. Martin Paes ya masih ya. Masih dong. Kecuali ya kita nggak berharap. Tapi pokoknya berharapnya dia di bawah Mister tuh udah teruji lah.
Pelapisnya Hernando Pelatihnya masih mungkin bisa Hernando ya. masih yang bisa. dari Italia itu belum ya? Belum. Ini masih. Oke, PS terus di back tengah. Ya tengah siapa nih? Inces sama kalau aku sih Rizky Ridho Oh sih. ya pasti. Meskipun masih di Indonesia di Liga 1 tapi dia tetap mainnya bisa stabil. Aku akuin dia itu paling stabil mainnya, paling disiplin dan nggak emosian. Nah, itu yang penting banget kalau buat bet nggak emosian itu penting kalau menurut aku. Jangan sampai kayak kemarin yang di FF ya, Cenggol City malah marah jadi kalau. Nah kalau di kanan atau kiri ada Verdong sama Miss Haigels. Nah gimana sih ngomongnya Miss Haigels itulah pokoknya. Max Haigel mungkin ya. Verdong lumayan sih kemarin. Kemarin pas lawan Arab kan kita melihat sendiri dia. ya mainnya luar biasa meskipun terpincang-pincang masih mengawal sampai kram menang. tuh 90 Iya, bener. plus bahkan di menit akhir masih bisa assist kan. Assist juga dia hebat itu termasuk juga. Verdong. Asnawi? Aku enggak deh. Aku enggak. Arhan belum ya. Kalau Arhan tuh mungkin buat ganti aja. Ya. Kalau udah deadlock menit 70 ya. Karena menit 68 memang luar biasa. 70, Nah, kemarin dia debut gitu. di Bangkok di Liga Thailand juga langsung kan? assist dengan dia kalau misalkan lemparannya. udah deadlock terus pakai lemparannya itu termasuk pemecah kebuntuan Kartu sih. sakti istilahnya. Sakti dia. Nah, di tengah Profesor Tom Hai. Ya, Tom Setuju? Hai. Ya setuju sih. Sepakat pasti, ya. Sepakat. Belum ada lawan kayak. Nah berikutnya juga ada Marcelino sama Ivar Jenner. Iya Jenner juga keren mainnya bagus. Marseng tuh Marseng. ya kan panggilnya Marseng Iya, kan. Marseng. Dia bagus sih kalau menurut aku dia potensial. Terus kalau di depan ini aku pengennya sih Nah, Sananta udah berkembang nih kan masih ada 2 bulan nih. masih ada 2 bulan ya. 2 bulan dia visinya udah bagus, visinya bagus. Dia tuh jadi tembok aja tuh jadi nempel di libero. Nempel di mana? Nempel di back tiang lawan. gawang. Nanti gangguin aja dia atau buat mantulin ke Struik atau ke Orat Mangun. Iya, bener jadinya saya striker yang lincah-lincah ini yang bergerak. Dia assist aja di depan ya buat apa Mantulin sih? aja. Iya, mantulin kayak buat apa pengecoh gitu loh. Apa sih istilahnya? Pengganggu hubungan. Aduh. Nah, tapi kalau misalnya itu buntu kan dia cukup tinggi tuh. Bisa umpan crossing, umpan silang sesekali. Kalau misalkan dia itu masih buntu, kira-kira siapa yang dimasukin? Strikernya belum ada lagi Belum sih. ada lagi, kita masih Hoki belum. masih jauh banget. Aduh, Hoki masih jauh. Masih. Berbeda permainannya. Ya, benar levelnya juga masih levelnya beda. masih beda. Ya itu dia, kita memang masih kurang di depan sih. Nah. Siapa tahu kan nanti Kluivert dia bisa scouting pemain-pemain atau striker-striker yang Kemarin keren juga ya. udah sempet muter sih dia. Saya baca di Muter kemana? Muter ke GBK dia. Oh, GBK jogging. Ngecek sepatu kayaknya. Ngecek rumput di GBK. Nah, ini harapannya sih masih ada waktu 2 bulan, masih bisa lah dia muter-muter Indonesia sebulan dulu. Tapi kalau menurut kamu pemain-pemain Indonesia kalau secara fisik kayak gimana nih? Kalau fisik masih perlu apa ya? Endurance itu masih kurang sih Ana kalau menurut saya. Biasanya di menit-menit akhir tuh kan kelihatan banget kedodoran ya. Udah menit 70 ke atas tuh biasanya mereka udah ngap, kehabisan nafas kayak gitu. Kehabisan kata-kata gitu ya. Tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Tolong ganti kalau aku. dengan ganti adanya aku. pelatih fisik yang baru, ini kan sebenarnya kita masih belum tahu juga sih track recordnya dia kayak apa. Karena dia dulu mantan pemain juga ya. Betul. Nah ini masih ada waktu 2 bulan ya, 20 Maret. Apa kita beli tiket ke Australia aja gimana? Aduh boleh, boleh. Tiket apa? Nah mungkin terakhir nih Hana nih harapannya nanti melawan Australia ini skornya. Kalau aku sih berharapnya bisa menang, tapi setidaknya adalah imbang gitu. Kok aku optimis menang ya? Iya. Kenapa ya? Kalau aku berharapnya menang, tapi setidaknya imbang. Menang 2-0 gitu. Oh, yang boleh ngegolin gak sih? siapa coba? Yang- Dilihat penerawangannya. Yang ngegolin kayaknya sih Orat Mangun lagi. Orat Mangun Mangun. sama Marcelino karena masih bagus ya. Soalnya kemarin pas di wawancara juga Kluivert juga ngomong kepincut sih istilahnya kepincut Sudah kepincut sama permainan Marceng Iya. ya. Ya deh nanti
pendengar juga boleh ya kasih informasi ke kita. Kira-kira siapa sih striker-striker yang bisa direkrut sama Patrick Kluivert? Atau mungkin nanti kita akan bahas juga kalau punya ide line up 11 pemain untuk timnas Indonesia boleh komen. Kira-kira formasinya seperti apa? Ya, selamat juga ya buat para pemenang yang kemarin ini berhasil menjawab pertanyaan kita. Yeay, hadiahnya mau ditambah mungkin? Mau. Nanti kapan-kapan kita kasih. Gimana? Tergantung produser sih. Iya, tergantung produser. Nanti kita kasih kuis lagi kapan-kapan ya. Oke, jangan lupa untuk terus ikuti podcast kita berdua karena nanti kita akan ngebahas semuanya lah, pokoknya seputar dunia olahraga. Yang kita bahas dengan Week ya. Kita pamit dulu dari podcast kita di Kartu Kuning. Obrolan informasi seputar dunia olahraga yang kita bahas dengan Week.